Assalamualaikum, saya Medina Putri dari S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Bhakti Kencana akan memaparkan mengenai persalinan. Persalinan yaitu proses pergerakan keluar janin, plasenta, dan membran dari dalam rahim melalui jalan lahir. Persalinan juga disebut sebagai pertus, di mana persalinan yang dianggap normal jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan 37-24 minggu. Istilah dalam persalinan yaitu pertama gravida, yaitu seorang wanita yang sedang hamil. Lalu ada para, yaitu seorang wanita yang pernah melahirkan bayi. Yang ketiga ada primipara, yaitu seorang wanita yang pernah melahirkan bayi untuk pertama kalinya. Lalu ada multipara atau pluripara, yaitu seorang wanita yang pernah melahirkan bayi lebih dari 5 kali. Ada grandmi multipara, yaitu wanita yang pernah melahirkan 6 kali atau lebih. Dan yang terakhir infartu, seorang wanita yang sedang dalam keadaan partus atau persalinan. Selanjutnya persalinan berdasarkan umur kehamilan. Yang pertama ada abortus, yaitu pengeluaran bayi pada saat usia kandungannya sekitar 22 minggu atau 3 bulan. Lalu partus imaturus, yaitu pengeluaran bayi pada saat kehamilannya usia 22-28 minggu atau sekitar 6 bulan. Lalu ada partus prematurus, yaitu pengeluaran buah kehamilan antara 28-37 minggu atau 7 bulan. Lalu ada partus maturateotrem, yaitu pengeluaran buah hati pada saat usia kandungan 37-42 minggu. Dan yang terakhir ada partus postmatur atau seroteneus, yang artinya adalah pengeluaran bayi lebih dari waktu persalinan yang ditentukan. Selanjutnya yaitu persalinan berdasarkan teknik. Yang pertama ada persalinan spontan. Contohnya seperti melahirkan normal ya. Lalu persalinan anjuran, di mana lebih menggunakan obat untuk merangsang bayinya keluar. Lalu terakhir persalinan buatan seperti sesar atau menggunakan alat-alat agar bayinya lebih cepat untuk keluar. Selanjutnya asuhan persalinan, yaitu yang paling penting untuk ibu dan bayi, karena upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman itu harus memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi. Maka perlu asuhan yang bersih dan aman saat proses persalinan, upaya pencegahan komplikasi seperti pendarahan, hipotermi, dan asfiksia pada bayi yang baru lahir. Lalu ada kebijakan pelayanan asuhan persalinan, seperti harus adanya obat-obatan dan fasilitas yang memadai selama 24 jam untuk menangani kegawat daruratan obstetri dan neonatal. Semua persalinan harus dihadiri dan dipantau oleh petugas kesehatan yang terlatih. Yang ketiga, esensial bahan dan perlengkapannya harus tersedia bagi seluruh petugas yang terlatih. Selanjutnya, asuhan sayang ibu dan bayi sebagai bagian dari persalinan bersih dan aman, termasuk hadirnya keluarga dan orang-orang yang memberikan dukungan bagi ibunya ya. Setelah bayi lahir, seluruh kepala bayi harus segera dikeringkan serta tubuhnya terutama diselimuti gitu, supaya bayi itu dijaga kehangatannya agar tidak terjadi hipotermi. Lalu ada pengecekan fundus saat setelah persalinan ya. Sekalian sebagai tenaga asuhan itu harus bisa memberitahukan kepada ibu dan anggota bagaimana cara melakukannya. Jangan lupa juga untuk patografnya ya, sebagai cat atau eka medik untuk persalinannya. Lalu penolong persalinan harus tetap tinggal setidaknya 2 jam pertama setelah kelahiran sampai ibu sudah dalam keadaan stabil. Selanjutnya yaitu tahapan persalinan. Tahapannya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kala 1 yang disebut sebagai kala pembukaan, di mana infartum mengeluarkan lendir bercampur dengan darah. Kala ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten. Fase laten mengalami kontraksi pembukaan serviks yang lama. Pembukaannya sekitar 3 cm dalam waktu 7-8 jam. Yang kedua, fase aktif. Pembukaan 4-10 cm dalam 3 subfase. Pertama, periode akselerasi, di mana pembukaannya itu 4 cm dan waktunya selama 2 jam. Yang kedua, periode dilatasi maksimal, yaitu selama 2 jam pembukaannya cepat sehingga serviksnya menjadi 9 cm. Yang terakhir, periode deselerasi, yaitu pembukaan yang sangat lambat dalam 2 jam menjadi 10 cm.
atau sudah lengkap dan waktunya untuk melahirkan. Lalu ada kala 2 atau disebut sebagai pengeluaran janin, di mana persalinan ini dimulai ketika pembukaan serviks sudah 10 cm atau pembukaan serviks sudah lengkap, sehingga bagian kepala bayi sudah terlihat. Lalu ada kala 3 atau disebut sebagai pengeluaran plasenta, di mana yang prosesnya itu berlangsung selama 5-30 menit setelah bayi lahir. Yang terakhir yaitu kala 4 atau disebut sebagai kala pengawasan, di mana asuhan persalinan mengobservasikan pemeriksaannya itu melalui tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, dan pernapasan, tingkat kesadaran ibu, kontraksi uterusnya, dan pada saat ibu mengalami pendarahan diusahakan mengetahui jumlah cc pengeluarannya. Apabila tidak lebih dari 400-500 cc itu masih dianggap pendarahan normal. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.